Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mempraktekkan salah satu kerajinan bahan lunak. Ya. Sebelum kita membuat suatu produk kerajinan bahan lunak, alangkah baiknya kita memperhatikan yang namanya teks prosedur yang harus kita buat. Apa saja teks prosedur yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah perencanaan, di mana perencanaan ini harus ada yang namanya ilustrasi. Ilustrasi kebutuhan ini biasanya harus disampaikan terlebih dulu. Contohnya, ya, di sini ada Raihan sangat sayang pada ibunya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada ibunya sebagai wujud rasa sayangnya. Raihan ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam dan ibu menyukai aneka vas. Karena itu Raihan mencoba membuatkannya. Nah, itu salah satu jenis ilustrasinya. Nah, yang kedua, selain dia dalam analisis kebutuhan ini, selain ilustrasi ada juga yang namanya ide dan gagasan. Ide gagasan yang disampaikan Raihan di sini adalah bahwa Raihan akan membuat kerajinan vas keramik dari tanah liat. Tetapi vas ini tidak biasa. Ya. Nah, setelah ide analisis kebutuhan muncul, perencana yang kedua yaitu bagaimana caranya menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak tersebut. Nah, setelah menentukan bahan dan fungsinya, kemudian menggali. Raihan harus menggali ide dari berbagai sumber, baik itu dari majalah, surat kabar, ataupun melalui internet dan survei pasar. Nah, kemudian, selain itu juga, ya, Raihan itu yang terakhir itu harus bisa membuat sebuah sketsa ataupun pola yang harus dirancang. Mau seperti apa kerajinan keramik atau vas keramik yang akan dia buat. Nah, itu perencanaan yang dibutuhkan oleh Raihan dalam membuat sebuah vas keramik. Nah, yang kedua yaitu adalah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini, apa saja yang ada di dalam pelaksanaan, minimal kita harus menyiapkan, Raihan harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu dan alatnya. Ya, yang pertama bahannya apa saja bahan yang diperlukan? Yang pertama yaitu tanah liat. Tanah liat, selain tanah liat juga gladsir yang dibutuhkan oleh Raihan. Jenisnya macam-macam, terserah menggunakan tanah liat apa. Ya. Ya, ini tanah liatnya. Selain itu, Raihan juga harus menyiapkan alatnya. Apa saja alat yang dibutuhkan dalam membuat sebuah vas keramik? Yang pertama yaitu tungku keramik. Kemudian alat putar kaki, ya. Selain alat putar kaki apa? Ya, tali pemotong tanah. Selain tali pemotong tanah, sebagai spon atau sebagai penghalus. Kemudian kayu tekstur, ya. Nih, kayu tekstur yang dibutuhkan. Nah, baru setelah merencanakan, melaksanakan, setelah itu baru melaksanakan. Pelaksananya seperti apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, bahwa letakkan tanah itu dengan ukuran minimal 2 kilo, ya, yang sudah diuleni dan dipulung membentuk bola di tengah piring alat putar. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, baru mulai melubangi dan menaikkan tanah ke atas agar vas yang diinginkan terlihat sedikit demi sedikit semakin baik. Ya. Kemudian yang ketiga, naikkan perlahan-lahan hingga batas ketinggian yang diinginkan. Ya. Ini menggunakan yang namanya
adalah alat putar kaki. Ya. Setelah itu, gunakan kedua tangan, ya, gunakan kedua tangan untuk menaikkan tanah ke atas agar ketebalan dinding vas dapat teraba dengan baik. Kemudian yang kelima, mulailah membuat bibir vas hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, kemudian ukur ketinggiannya mau seberapa dan ketebalannya yang dibutuhkan, ya, dengan sebatang kayu. Nah, setelah itu baru diperhalus permukaan bibir vas menggunakan spons dengan sangat hati-hati agar tidak retak atau pecah. Nah, dan yang kedelapan, penghalus lagi, dihaluskan lagi sehingga bentuknya sesuai lengkungan yang diinginkan. Ya, nah setelah itu gunakan spons lagi sebagai penghalus badan vas dengan sempurna. Nah, diamkan hingga 30% kering. Jadi setengah kering, nggak semuanya kering langsung. Kenapa? Karena Rehan ingin mendapatkan hasil yang artistik, maka Rehan membuat pemukul kayu yang dililit tali, kemudian vas dalam keadaan setengah kering tadi dipukul-pukul dengan kayu. Nah, setelah kita merencanakan, kemudian melaksanakan, harus ada tindak lanjut atau follow up atau katakanlah evaluasi. Apa saja yang evaluasi yang harus disiapkan? Ya, evaluasi yang harus disiapkan Rehan, itu yang pertama Rehan harus menguji hasil karyanya dengan memasukkan air apakah nanti bocor atau tidak. Kalau bocor, berarti harus diulangi. Tapi kalau misalnya berhasil, ya syukur alhamdulillah gitu tuh. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain itu, harus juga memperhatikan yang namanya evaluasi itu adalah keselamatan kerja, terutama dalam menggunakan alat putar, pewarna glasir, tungku pembakaran. Kenapa? Khawatir ya terkena tangan. Ya. Keselamatan kerja juga harus kita perhatikan. Ya, itu. Itu saja untuk pertemuan hari ini dalam materi mempraktekkan salah satu kerajinan bahan lunak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kontak yang ada di bawah. Kemudian, persiapkan diri kalian untuk membuat sebuah lembar kerja mempraktekkan kerajinan bahan lunak. Terserah ya, menggunakan bahan lunak buatan ataupun alam itu terserah kalian masing-masing. Mau menggunakan apa? Ya, itu terserah. Buatlah sebuah karya kerajinan bahan lunak alam atau buatan. Kemudian jenis kerajinan bahan lunak atau buatan yang akan kita buat dapat memilih dari karya yang ada pada buku siswa. Gunakan informasi dan hasil observasi. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.